Selamat malam teman-teman semua. Eh, Malam ini saya melewati jalur Pacet Cangar. Lewat sini mungkin ya seminggu sekali kami memang lewat sini untuk saya siapkan lampu yang agak besar agar eh, Anda semua bisa melihat situasinya. Nah, ini saya posisi di bawahnya gereja. Kita turun ini gereja Pacet itu, ya kan? Jalannya agak basah, agak creepy. Ya sebenarnya sih kalau menakutkan itu wajar karena ini malam hari. Tapi jangan ketakutan itu dibuat pakai alasan kita nggak lewat sini. Kalau saya sih untuk menghindari macet dari Surabaya ke Malang saya lewat sini. Motor saya dingin, mesin dingin, tapi tetap kita harus pakai jaket double, ya kan? Nah ini ada tikungan, banyak tikungan di sini, ya kan? Oh iya teman-teman, ini saya lewat sini pukul 11.15, ya 11.15 malam tentunya, karena saya setiap minggu lewat sini. Jadi katanya orang sih angker angker dan angker. Mal motornya fit, terus eh, tidak ada halangan ya, misalkan ban bocor, ban kempes, ya kan? Kalaupun saya di sini saya membawa alat recovery, eh, pompa sepeda, tambal ban itu saya bawa sendiri di box motor. Jadi saya selalu siap kemana saja. Dan ini tanjakan ini nih kalian bisa lihat ini mungkin sampai 3 kilo 5 kilo lah, 5 kilo ini jalannya menanjak belum datar sampai puncak, ya kan? Nah kita bisa lihat situasinya sepi, sepi, ya kan? Jadi ya mungkin penduduk di sini sudah beristirahat ya, banyak penduduk yang sudah istirahat, toko-toko tutup, ya kan? Kita lihat situasinya benar-benar, ya kalau dibilang mencekam ya, kalau mungkin kalian berpikir mencekam akan pasti mencekam, tapi kalau joyride, kalian dengan senang, dengan happy, gembira, saya rasa jalanan ini lebih enak karena sepi, ya kan? Tenang gitu loh. Nah ini tanjakan yang sering makan korban nih, baik motor metik, mobil diesel. Kenapa demikian? Jadi saya punya pengalaman dengan motor dan mobil. Jika kalian pakai mobil diesel ataupun pakai motor metik, mereka ini punya kelemahan, ya kan? Di turunan. Biasanya kalau motor metik itu kapas panas, jadi tidak bisa ngerem. Ya bisa ngerem sih tapi tidak maksimal, ya kan? Nah diesel nih yang teknologi lama
dia pengeremannya lewat mesin. Kalau mesinnya mati, ya sudah, mobil akan nggak bisa ngerem. Ini bahayanya kalau lewat tanjakan sini. Kalau misalkan kita dari atas turun itu agak bahaya kalau kita pakai diesel, mobil-mobil diesel lama itu. Nah, ini banyak motor udah boleh turun ya kan? Oke, jadi kita ini melewati tanjakan yang ya fenomenal lah. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemarin lah, ini banyak makan korban nih daerah-daerah sini nih. Jadi kalian yang lewat sini mungkin harus kita konsentrasi di jalan. Kalau lewat sini nih, kalau pakai mobil kalian harus pakai persenya satu, ya kan? Digiring, jangan digenjot. Kalau digenjot ya sudah, mobil kalian habis tenaganya di atas. Apalagi mobil-mobil kota ya, yang istilahnya high gear atau gear tinggi, ini disarankan untuk digiring. Untuk motor metik digiring aja, pelan-pelan naik aja, nggak masalah, pasti kuat motor. Tapi kalau kita genjot dari bawah ke atas, habis tenaganya di atas. Saya pun juga punya pengalaman di sini untuk ya narik mobil sih. Ditelepon orang tengah malam, kita narik mobil, ya lumayan lah dapat uang rokok itu kan. Nah, ini tanjakan yang terakhir yang paling parah nih. Tanjakan paling parah ini, benar-benar parah. Karena apa? Kita dituntut benar-benar ekstrim di mesin nih kalau kita naik di sini. Baik motor maupun mobil yang istilahnya cc kecil atau bermesin kecil ya kan. Nah, kita sudah masuk di Desa Sendi. Jadi kita masuk di daerah-daerah yang sepi seperti ini, ya kita berharap untuk lebih sopan lah, ya kan. Kita tidak takabur, ya kan. Meskipun sampai detik ini pun saya tidak melihat penampakan apapun, ya kan. Selama saya berkendara di sini, saya tidak melihat penampakan, saya tidak melihat ya sesuatu yang mencurigakan lah sampai detik ini. Nah, kita ini udah masuk ya rest area di bawah nih kan. Nah, ini ada rest area di bawah. Nah, terus di depannya itu ada air terjun kecil ya kan. Air terjun kecil ya lumayan lah untuk istirahat kalau siang biar seger, ya kan. Nah, ini ada tikungan kawan. Tikungan ini agak berbahaya karena licin. Terus tanjakannya letter L. Jika kalian tahu, kalian ambil kanan dulu, haluan baru naik, ya kan. Karena apa? Mesin kita semakin ringan, bawa mobil pun seperti itu. Nah, ini masih ada lampu. Nah, ini lampu memang lampu bukan seperti di daerah Cangar ya, yang pakai solar cell. Ini lampu kalau kena lampu motor nggak akan mati. Tapi kalau lampu solar cell ada sensornya. Kalau ada lampu kita pasti dia akan mati. Kalau sensornya rusak pasti mati. Mungkin dipikir orang lampu itu berhantu mungkin ya. Oke, kita joyride ya kan, sampai mungkin ini belum lampu terakhir. Lampu terakhir masih di depan, di dekatnya tempat wisata. Terus ya kan. Nah, ini dinginnya minta ampun kawan.
kayak masuk lemari es, biar kalian tahu di sini dinginnya, aduh parah, dinginnya parah. Saya pakai lampu grey, ya kan? Saya pakai lampu grey tambahan, aki VLRA, aki gel. Jadi kalian bisa tambahkan untuk kebutuhan kalian ya. Misalkan lampu ingin besar, ya kan? Kebetulan nih lampu ini dari lampu off-road, di jalan pun agak awet, lampunya agak awet. Ini kita masuk tikungan ini, ya kan? Tikungan jembatan. Oke. Ya, ini jalan masih sepi, belum terlihat motor. Oke. Nah, ini tanjakan, ada tikungan V nih ya, tikungan V. Kalau siang pagi ini viewnya bagus kawan, bener bagus. Apalagi kalau kita pakai drone di sini, wow lebih bagus lah. Nah ini ada mobil nih. Halo Pak. Oh iya, dia ngebel. Oke, kita sudah masuk nih, ya hutan sih. Dan kalau di sini kalau siang banyak kera, ya banyak kera di sini. Tapi pun nggak kelihatan kalau malam, mereka istirahat mungkin ya. Oke, dinginnya minta ampun Pak, gila Pak. Jadi saya sih memberikan pengetahuan sama kalian bahwa yang dilihat angker itu belum tentu menakutkan, ya kan? Kalau kebutuhan kita lewat sini ya silakan aja. Menurut pengalaman saya di sini itu jalurnya mobil sayur dari arah Batu, jadi orang kirim sayur ke arah Surabaya lewat sini, pasti akan kalian menemukan mobil kalau kalian takut lewat sini, pasti. Jadi mereka akan lewat sini sekalipun ya. Nah ini jalanannya agak creepy, ya kan, agak menakutkan nih di sini. Karena apa? Ini turunan bawah jurang, ya kan. Nah ini kalau kita nggak hati-hati, ini agak bahaya, ya kan. Pelan-pelan aja, nggak perlu ngebut di sini, nggak perlu, ya kan. Jadi yang ketakutan yang harus kita lawan tuh diri kita sendiri. Kita harus ya minimal percaya diri lewat sini, ya kan. Kalau nggak percaya sih silakan aja, itu urusan masing-masing pribadi ya. Kalau saya sih mending daripada jalanan macet kalian stres, ya kan, mending lewat sini kalau saya sih itu. Nah di sini mungkin banyak kera kalau pagi sama siang, ya kan. Terus sampai ini sering ada pohon tumbang di sini nih. Nah spot-spot di sini nih kalau hujan masih sering. Nah ini banyak kera di sini kalau siang sama pagi, ya kan. Sampai detik ini pun saya nggak lihat penampakan, ya kan, nggak lihat penampakan nih, ya kan. Jadi kalau kata orang itu berkabut, memang berkabut ini gunung kawan, ya kan. Seperti ini. Dan hati-hati, ini kan ada selokan di kanan itu, ada air biasanya meluap. Nah itu agak bahaya kalau airnya lewat aspal, kita nggak konsentrasi lewat situ ngerem, nggak bisa selip. Ya kalau slip diferensial sih nggak apa-apa, kalau slip ban wah bahaya kawan, bisa jatuh. Ini saya pelan-pelan aja, mungkin kecepatan 30, kecepatan 30 ya, di tengah hutan nih, seperempat jalan nih. Nah kita bel dulu. Nah kenapa di bel ya, menurut orang-orang tua dulu, kalau kita mau lewat jembatan, lewat daerah belum dikenal, kita bisa bel menyapa pada mereka yang nggak nampak, ya kan. Kalau kita ramah, mereka pun juga ramah kok, tenang aja.
Saya sering keluar masuk hutan, tapi ya seperti inilah kondisinya. Dan saya menikmati sepinya jalan seperti ini. Wah, ini ada kendaraan lewat nih. Nah, lampu saya matikan karena silau dari depan nih. Kasihan. Ini ya agaknya lebih menakutkan kalau kita udah masuk tengah-tengah sini nih. Nah, kan. Jadi yang putih-putih ini yang di pinggir jalan ini pembatas jalan, kawan. Kalau dipikir hantu nanti wer. Wah, kiri kanan ada hantunya tuh putih-putih. Oh, bukan, tuh pembatas jalan. Sama pohon itu dicat putih. Biar orang itu reflektornya bisa melihat di situ ada siku-siku apa ya, di sisi-sisi jalan itu pasti ada warnanya biar kalian bisa melihat ya. Nah, ini udah di tengah. Oke, ini ada pohon di tengah jalan. Nah, kalian pasti akan tahu nih pohon itu ya kan. Mungkin yang lebih menakutkan itu ya sih menurut saya, daripada lewat jembatan di depan nanti. Saya mending lewat mengebel ya kan. Takutnya ada ya sesuatu yang lewat ya. Nah, ini bangunan untuk air terjun. Kiri juga ada view-nya bagus ya kan. Ini tempat wisata loh. Tapi kalau malam nggak dijaga sih, sepi. Ya kan? Nah, saya pengalaman ngeban di sini beberapa kali sih, ban bocor ya kan. Teman-teman, saya berbagi sharing aja. Kita harus punya pompa ban. Terus kalau alat tambal harus punya, minimal seperti itu kalau kita memang pengguna motor ya. Pengguna mobil pun harus punya, karena tukang tambal ban kalau di sini pun ya, kalau bayangkan sendiri kalau ban gembos ya sudah, kita mungkin nggak tahu harus bagaimana ya kan. Nah, ini tikungannya bagus sih. Nah, ini nih udah mulai berkabut nih. Jangan yang dianggap aneh-aneh ya, nggak merantu. Di kabutnya ini memang kabut dingin. Kabut ya dengan, nah ini udah mulai berkabut nih. Jadi bukan kabutnya di sisi situ itu berhantu, enggak. Sebenarnya kan itu mungkin lembah aja ya kan. Nah, ini ada papasan kendaraan tuh, depan ada kendaraan. Oke, ya dingin, semakin dingin. Nah, ini jalan ke atas, nanjak nih. Habis ini ketemu jembatan. Oke, nanjak men. Wah, apa itu putih-putih? Walah, pembatas jalan. Udah terus kita naik, kawan. Nah, ini jembatan. Naik ke Naris nih ya, karena permisi ya, Pak. Oke, kita masuk sini. Di sini kalau siang ada jual tape, gorengan, kopi ya kan. Nah, di kiri jalannya. Ini jembatan yang kedua. Oke, sangat menakutkan. Oh iya kawan-kawan, saya berapa kali lewat sini ya, memang nggak ada apa-apa sih. Jadi jangan dianggap yang ya menakutkan lagi ya. Bagi kalian yang ingin joyride di sini ya harus berhati-hati ya kan. Nah, seperti itu ya kawan ya. Oke. Oke, yo, dingin sekali.
pos Cangar ya kan. Nah ini di depan nih jalannya masih diperbaiki, makanya kalian harus hati-hati. Jadi aspalnya masih diperbaiki nih. Wah, agak licin. Jadi kalian harus hati-hati ya. Ini udah berkabut. Nah, lihat tuh. Udah berkabut. Ada traktor. Ini jalannya saya pakai pelan karena ban footrest yang saya pakai bukan ban wall spot ya kan. Nah, saya sering di kota ya pakai ban footrest. Kalau mungkin rumah saya dekat desa, saya pakai ban wall spot. Ini jalannya agak licin ya, hati-hati. Oke, nah ini kita sudah masuk kompleks Cangar, pemandian air panas Cangar. Di atas nih, terus ya kan. Oke, nah ini kita sudah masuk pemandian air panas Cangar. Oke, bel dulu lah, kita ada yang kenal di sini. Oke, nah di sini temen ada namanya lampu solar cell. Nah, ini sensornya mungkin lagi mati ya kan. Kalau kalian lampunya mati kalau kalian lewat ya kan. Nah tapi ini pasti mati. Nanti kalau kalian lewat lagi lampunya hidup lagi. Nah, ini kayak lampu berhantu ya, padahal enggak. Ini lampunya memang lampu solar cell, lampu sensor. Itu ada motor tadi, bapak-bapak sama ibu bawa barang. Ini naik. Nah ini kita ada di bekas pabrik jamur. Nah ini bekas pabrik jamur komplek di atas nih, yang kiri nih kanan jurang ya kan. Nah ini dulu pernah dibuat untuk uji nyali, lokasi uji nyali Mister Tukul kayaknya di Trans 7 ya. Nah ini yang kanan ini loji, ada lojinya. Ini yang kita masuk, ini yang tempat menurut saya paling angker nih. Ini daerah ini meskipun dekat kampung tapi ya lumayan lah bawahnya. Nah ini lokasi pabrik ini udah lama sih, udah saya udah berapa puluh tahun ya nggak dipakai ya bekas pabrik jamur nih. Oke. Nah ini hampir ini sudah kebun orang nih, udah, tapi ya masih dingin lah, masih dingin. Kalau di atas nih pasti kalian akan merasakan hujan dikit-dikit lah karena lembab ya, berkabut memang ya kan. Terus ini sudah di puncaknya, di puncak. Oke, jalanannya oke, kalian di sini berjalan tikungan ini sangat berhati-hati karena bapak-bapak di sini kadang lampunya juga nggak dipasang ya kan. Motornya ini motor untuk cari rumput mungkin lampunya nggak dipasang, jadi kita nggak boleh kencang-kencang di sini, juga bahaya, banyak tikungannya dan aspalnya juga banyak pasirnya. Aduh, nah ini kita udah turun ya kan, nah kan. Oke, jadi udah turun ini sampai pos KPH, pos kantor perhutani. Ini kita turun ya kan, jalurnya ini setelah kantor KPH, kantor perhutani, nanti kita sudah ketemu kampung ya, jadi saya harap sih kalian jangan menakut-nakuti jalur ini sih. Kalau teman-teman kita yang belum pernah lewat sini, biar nggak takut. Sebenarnya tengah malam pun nggak ada apa-apa kok.
Yang penting kalian bisa bijaksana di sini, bahwa kita bawa kendaraan ini harus berhati-hati, konsentrasi di jalan, ya kan, nggak boleh ngelamun. Intinya di situ aja. Jadi menurut saya video ini dibuat, saya tidak menemukan penampakan, ya kan. Jadi anggapan orang bahwa jalur ini jalur wingit angker memang, tapi menurut saya tidak ada penampakan. Jadi kalian yang lewat sini ada penampakan atau tidak, itu jangan jadikan halangan untuk takut, ya kan. Di sini, ya kan. Nah, ya, oke, nonton jam 12 malam, ya kan. 12 malam, kabutnya dikit-dikit, tipis-tipis kabutnya, ya kan. Ya, action cam saya udah mulai habis nih baterainya. Aduh, kalau mau mati ya dimaklumi ya. Nah, ini udah masuk kampung nih. Oke, jangan lupa subscribe, like, ya kawan. Jadi ya mohon dimaklumi kalau banyak kesalahannya.